kehidupan yang mapan tersebut itu kan sebenarnya bagi orang awam Pak Edi, itu sebenarnya kan udah cukup. Tapi kenapa Pak Edi kok repot-repot nyalon bupati gitu? Pak Edi ada gagasan enggak sih atau program yang akan dibawa oleh Pak Edi ketika nanti menjadi bupati di bidang kesenian dan kebudayaan? Karena ternyata Pak Edi, masyarakat Demak terutama yang memiliki profesi kesenian itu justru berkarir di luar Demak. Maka ya insya Allah ketika Edi Eko nanti terpilih, kami akan memberikan Selamat pagi. Kita kali ini kedatangan tamu Pak Edi Sayudi, calon Bupati Demak. Tentu saja kita merasa terhormat bahwa kedatangan beliau ke sini itu secara sangat nyambung karena kita sama-sama menjadi ahli waris dari generasi Demak. Kita akan berbincang-bincang, sedikit akan bertanya-tanya kepada Pak Edi, terutama apa sih yang menjadi motif utama atau spirit apa yang membawa Pak Edi itu kemudian mencalonkan diri sebagai bupati. Tetapi sebelum sampai pada pertanyaan itu, saya ingin bertanya Pak Edi, masa kecilnya Pak Edi sampai remaja itu sebenarnya dibentuk oleh lingkungan seperti apa sehingga di titik ini selain menjadi pengusaha, Pak Edi itu ternyata intens memerhatikan politik sebagai bagian dari ibadah. Monggo Pak Edi. Terima kasih Gus. Jadi bagaimana latar belakang saya? Okay. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga setelah saya lulus SD itu transmigrasi di Irian Jaya pada saat itu. Tahun berapa itu? Tahun 83. Berangkat transmigrasi di Merauke. Jadi pada saat itu belum Papua tapi masih Irian Jaya. Saya digembleng di sana, tentunya kehidupan di transmigrasi tidak semudah yang kita pikirkan. Dulu orang yang mau berangkat transmigrasi itu kan konon disediakan lahan 2 hektar. Sarana prasarana lengkap. Tapi ternyata pada saat itu kita datang ke Irian Jaya yang sekarang menjadi Papua, semua fasilitas belum ada, hanya rumah. Listrik belum ada, jalan belum ada. Itu Pak Edi usia berapa itu? Itu saya lulus SD berarti usia saya sekitar 14-15 tahun. Sudah merantau 14 tahun. Ya. Akhirnya harus menempuh perjuangan di Irian Jaya. Maka akhirnya ini sebuah perjalanan. Maka alhamdulillah karena tekad dan semangat dan motivasi hidup dari hutan belantara sehingga mampu menempatkan berpikir saya, satu harus konsisten, kedua harus disiplin, dan gigih harus penting untuk menjangkau semua impian. Alhamdulillah akhirnya tahun 93 saya menikah, 94 anak pertama lahir, 5 tahun kemudian proses ekonomi juga berjalan dengan baik sehingga hari ini kami bisa membangun sebuah perusahaan kecil lah kira-kira gitu. Enggak kecil Pak Edi. Saya lihat di beberapa tempat itu milik Pak Edi semua kok. Seperti Cafe Popis itu saya sering ke sana sama istri saya itu. Itu juga punya Pak Edi.
Terus dengar-dengar itu Maharani juga punya Pak Edi. Terus ada gedung yang lift itu juga punya Pak Edi. Nah, kehidupan yang mapan tersebut itu kan sebenarnya bagi orang awam Pak Edi, itu sebenarnya kan udah cukup. Tapi kenapa Pak Edi kok repot-repot nyalon bupati gitu? Iya, jadi kalau kita hidup itu kan tidak boleh sesaat. Di mana ketika kita dibutuhkan dan sepanjang kita punya keinginan dan kemauan, saya pikir semua tokoh masyarakat punya keinginan yang sama ya. Harusnya begitu. Kenapa? Ketika kita sudah diberikan kesempatan dan kita mampu, kenapa tidak? Karena hidup itu menurut saya kan hanya satu. Bagaimana hidup di dunia itu kita bisa bersama-sama bergotong royong dan memberikan kemudahan secara bersama-sama. Kalau kita merasa mampu, kita didorong oleh tokoh, didorong oleh partai politik. Kalau kita tidak, rasanya kita akan menggadekan Kabupaten Demak ini mungkin dengan orang-orang yang tidak sepaham atau sebelum sepaham dengan kita. Oleh karena itu berkaitan dengan pencalonan ini ya tentunya prosesnya panjang, Gus. Berliku-liku prosesnya. Sampai titik kan kita tahu banyak tokoh yang daftar untuk menjadi calon. Tapi alhamdulillah ternyata seorang Edi menjadi pilihan 5 partai besar ini juga. Saya menjadi kaget juga kenapa pilihannya pada Edi. Pertimbangannya apa termasuk itu. Kalau kita bicara kemampuan finansial, ekonomi, saya pikir saya nggak perlu masuk ke sana. Karena politik juga berat dan politik itu menguras tenaga, pikiran dan lain-lain. Tapi karena itu panggilan, ya coba kita suguhkan bersama-sama. Yang penting itu terbuka, transparan, luber ya kali itu, langsung umum, bebas dan rahasia. Yang kami inginkan sebenarnya begitu. Tapi karena politik ya kita nggak tahu. Sebelum Pak Edi itu kemudian punya niat untuk nyalon itu, Pak Edi memandang bahwa persoalan fundamental apa di Demak ini yang membuat Pak Edi itu kemudian punya hati tergerak untuk kemudian memberikan seluruh pikiran dan tenaganya itu untuk mengatasi persoalan yang fundamental itu. Iya, kami sadar betul bahwa Kabupaten Demak itu usianya sudah 522 tahun. Kabupaten Demak itu adalah kota wali. Kabupaten Demak itu punya wisata religi yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Yang berwisata religi di Kabupaten Demak per tahun hampir 1 juta orang. Terus lalu apa yang didapatkan oleh masyarakat kita? Pertama itu. Yang kedua juga tentang pertumbuhan ekonomi sosial. Kabupaten Demak masih tergolong rendah dalam kemiskinannya. Lalu pengangguran juga cukup tinggi. Nah, di Demak ini kalau data tidak salah hampir ada 450 yayasan yang bergerak di bidang Madin, TPQ. Di situ juga menjadi sebuah gagasan. Oh iya, Demak ini memang butuh seorang leader yang berani ngambil satu kebijakan, mau diarahkan kemana Demak ke depan. Contoh ketika tentang keagamaan, Kabupaten Demak ini kota wali. Nah, mau diarahkan kemana ketika pondok pesantren yang begitu menjamur. Tapi dari pemerintah sendiri belum memiliki kepedulian dalam mengangkat para guru Madin, guru TPQ, mungkin RMI ya gitu, ada dan lain-lain ya. Nah, ini penting menurut saya, maka terdorong disitulah. Bagaimanapun guru Madin, TPQ itu kan pencetak akhlak dari usia yang paling sederhana, paling kecil dari usia 6, 7, 9, 10. Dia diciptakan otaknya untuk mengetahui bagaimana pentingnya agama. Dari situ sehingga akhlak ini akan terbentuk di usia dini. Siapa yang membentuk mereka? Ya guru-guru Madin, gitu, TPQ kan gitu. Sebentar Pak Di. Kalau di Jepang itu orang
guru-guru yang mengajari setingkat TK dan SD ya, itu justru malah para profesor. Ya. Karena para profesor tersebut sudah memiliki concern yang tinggi. Itu sehingga cara para profesor tersebut mencetak atau membentuk karakter si TK tersebut itu menjadi lebih dominan dibandingkan dengan misal lulusan S1 yang secara pengalaman kita tentu belum banyak mengenyam. S1 paling kalau enggak pengangguran nyari kerja ya sulit. Ya. Kok malah disuruh mencetak generasi yang TK itu. Padahal yang TK itu kan fundamental banget. Ya. Fondasinya TK. Nah, maksud saya apakah bisa nantinya kalau Pak Edi itu setelah dilantik itu punya program misalnya itu meniru program yang ada di Jepang. Misalnya itu dokter misalnya khusus untuk anak TK misalnya. Nah, masalahnya kita itu sudah kadung gengsi profesor kok ngulang TK gitu. Ya. Menurut pandangan Pak Edi gimana? Iya, jadi begini. Kita bicara hari ini. Yang terpenting itu kan bagaimana peningkatan ekonomi sosial masyarakat. Itu harus setara dulu. Kalau pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sudah sesuai dengan harapan, yang harus kita utamakan apa? SDM. SDM apapun ketika itu tidak kita berikan satu pembinaan, bimbingan, pembelajaran untuk menciptakan SDM yang unggul itu kan masih sulit. Tidak cukup hanya sekolah di setara SMK. Tapi paling tidak ada materi-materi yang sifatnya juga untuk menunjang kompetensi mereka. Karena di Jepang kita paham juga, Jepang itu kan orang bekerja selalu spesialis. Kalau sudah pegang pekerjaan kelistrikan misalnya, dia nggak akan mau pegang pekerjaan yang lain. Tapi kalau di Indonesia ini kan masih serabutan. Ada yang bekerja tani, lusa bekerja bangunan, lusa akan bekerja konstruksi lainnya. Nah, ini akan jadi problem karena apa? Sumber daya manusianya belum terbentuk dan belum terukur. Ekosistem berarti. Betul, ekosistem. S2 dosen nyambi dagang pakaian. Nah, di situ yang mungkin kenapa sampai mereka itu bukan satu hal yang buruk bukan, tapi apapun ketika status mereka sudah tinggi, dari ekonominya sudah sepadan, saya pikir mereka akan concern. Sekarang sama, guru madin, mereka bisa tepat waktu tidak mengajar murid-muridnya. Kenapa tidak bisa tepat waktu? Karena dia harus bertanggung jawab dua. Satu bertanggung jawab mengajar, yang kedua bertanggung jawab rumah tangga. Yang ketiga NO. Nah, NO mesti telat. Lah ketika ini tidak disupport dengan yang kita pendapatan yang setara, ya akan sulit. Maka ya insya Allah ketika Edi Eko nanti terpilih, kami akan memberikan insentif guru-guru madin TPQ itu paling enggak satu bulan satu orang itu 500.000 lah kali 14.000 orang. Itu adalah sebuah gagasan supaya apa? Bukan gagasan tapi adalah program unggulan. Kalau guru-guru satu guru madin 500.000 per bulan. Iya per bulan, insya Allah. Itu kan kurang lebih kali 14.000 guru. Wah, kudu daftar ini. Nah. Lalu juga para kiai ponpes, lalu kiai musola, kan itu penting kita berikan insentif karena apa? Hari ini juga sama Gus. Subuh adzan subuh masih didominasi usia 70-80 tahun yang ada. Kenapa? Ya karena yang muda-muda belum tertarik. Untuk adzan subuh aja hanya butuh 2 menit. Anak muda nggak tertarik. Karena apa? Ini penting kita gagas seperti itu supaya apa? Ketika insentif kita berikan kepada guru-guru, kiai-kiai musola. Saya yakin kalau itu sudah ada semacam insentif nanti yang ada akan terbalik. Anak muda akan tertarik. Nah, tujuannya apa? Bukan itu, tapi bagaimana kita mau memberi kesempatan yang sepuh-sepuh untuk beristirahat. Kira-kira gitu. Ya, ini. Nah, ini mau saya terjemahkan. Sebetulnya adzan itu kan memanggil. Kalau yang manggil loyo, orang tua itu, yang dipanggil itu juga
agak gimana gitu loh. Bukan malah bergegas, tapi ini justru apa ya? Karena manggilnya loyo, kita juga apa santai gitu. Mungkin beda lagi kalau ini anak muda mungkin. Ya. Nah itu visi apa Pak Edi kok bisa apa punya ide seperti itu? Ya sebenarnya kami mendorong bahwa potensi yang ada di Kabupaten Demak ini bagaimana kita menciptakan generasi muda untuk punya rasa memiliki. Itu penting di sana. Jangan sampai generasi muda tidak punya rasa memiliki sehingga masa bodoh. Kalau masa bodoh itu akan berlaku, lalu kapan kita akan bersaing dengan kabupaten lain? Yang perlu diketahui adalah Kabupaten Demak ini kabupaten penyangga kota provinsi. Seharusnya dari sisi intelektualnya, dari sisi SDM-nya, mestinya jauh lebih unggul. Lalu Kabupaten Demak sampai dengan hari ini belum menjadi nominasi sebagai wisata umum. Karena apa? Karena mungkin sumber daya manusianya masih terbatas, sehingga ide-ide dalam pembangunan tempat rekreasi, pembangunan usaha mungkin masih lemah. Kan itu faktor juga. Masa kita Kabupaten Demak mau kalah dengan Kudus, kalah dengan Jepara, kalah dengan Purwodadi mungkin. Padahal kabupaten yang lain itu aksesnya kan lewat Demak. Coba kalau Demak itu kalau kita bangun, pemerintah turun memberikan suatu fasilitasi karena negara kan wajib hadir untuk mengangkat semua pertumbuhan ekonomi dari semua sektor, apalagi dari sektor pondok pesantren. Sampai hari ini Demak itu pondok pesantren yang unggulan itu di mana? Kan belum ada. Coba kalau di Kediri, ya kan? Semua ada. Di Jawa Timur Ngawi, semua ada. Kalau di Demak ini yang butuh kita angkat sebenarnya. Apapun Wali Songo, kan harus ada pondok yang memang istimewa kan itu loh. Ini penting. Kalau kata Mbah ya, almarhum. itu mata air. Yeah. Karena mata air itu tidak bisa besar. Mata air itu sifatnya itu sumber. Yeah. Tidak sebesar sungai atau danau. Ya, karena mata air. Yeah. Jadi kalau mata air hanya sumber dan mengaliri kan. Tapi karena mata air itu pasti dibutuhkan orang. Hanya sebatas dibutuhkan. Kita kan butuh pertumbuhan di sektor ekonomi. Nah, kan di situ kan. Nah, oke, kalau itu memang sumbernya. Kalau itu sumbernya itu ya bagaimana sumber ini kita ciptakan, kita desain, kita bikin grand design supaya sumber itu bisa mendatangkan berbagai macam masyarakat untuk hadir dan bisa mendapatkan PAD. Oke. Kan itu yang terpenting, Gus. Program unggulan apa untuk mengangkat sektor itu? Ya, kalau insya Allah ketika nanti terpilih pertama, tadi dari unsur Kabupaten Demak, tata kota itu penting. Oke. Tata kota penting di sana artinya apa? Kita butuh terminal terpadu. Ketika terminal terpadu, orang yang wisata di Kabupaten Demak yang jumlahnya hampir 1 juta masuk terminal, di samping terminal itulah kita sediakan sentra pasar UMKM. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Demak yang selama ini sudah punya kerajinan, baik produk mentah atau matang, bisa dijual di sentra. Yang rencananya di situ itu, Pak? Kalau saya belum. Kalau terminal itu kan terminal nasional. Yang penting ini tanah negara kan banyak. Nanti kita desain, kita bangun supaya apa? Ketika UMKM bisa berjualan di sana, setidak-tidaknya ini bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat. Kalau jadi nanti jangan jauh-jauh dari Jogoloyo, Pak. Oh, enggak, pasti sekitar Jogoloyo lah. Lalu kita juga bicara Meranggen. Hari ini itu Meranggen belum pernah tersentuh. Kecamatan Meranggen itu adalah kecamatan yang terpadat di Kabupaten Demak. 126.000 DPT di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak yang paling tinggi di 14 kecamatan adalah Meranggen. Hari ini di Meranggen semua jalan mengalami kemacetan. Itu juga butuh solusi pertama. Akses dari Meranggen ke kota Demak yang notabene adalah Demak itu sebagai pusat kotanya. Meranggen untuk datang ke Demak kalau tidak kita sediakan fasilitas yang memadai,
jangan sampai Meranggen ke depan bisa lepas dari Oke. Demak karena dia merasa sudah mampu Kayak dan Genuk dekat kota Semarang. Kayak Genuk berarti Pak Edi. Betul. Soalnya Pak Edi, saya juga punya sisi trauma Pak Edi. Waktu di Mesir dulu itu kita kenalan dengan orang baru. Saya tanya, sampean orang mana? Semarang Timur. Semarang Timur mana? Meranggen. Gitu Pak Edi. Jadi Meranggen itu dianggap sebagai Semarang Timur. Nah, itu. Padahal Meranggen. Lah kenapa mengatakan orang Demak itu malu? Ya karena memang kondisi Demak seperti ini. Semua bisa kok sepanjang pimpinan ke depan, siapapun lah. Dia punya grand design, dia punya keberanian untuk menata. Saya yakin bisa. APBD Kabupaten Demak nggak kalah kok dengan kabupaten yang lain. Oke. Kalau memang punya konsep yang bagus, grand design yang bagus, Demak insya Allah bisa bersaing dengan kota-kota besar. Tetapi selain itu Pak Edi, karena saya itu latar belakangnya itu bergerak di bidang kebudayaan dan kesenian. Ya, 2 tahun yang lalu kita mengadakan konser seni merespon Demak. Kita mengundang beberapa seniman, pelukis, tari. Dia berani bayar sendiri Pak Edi. Panggungnya segala macam itu dia iuran termasuk saya. Nah, Pak Edi ada gagasan enggak sih atau program yang akan dibawa oleh Pak Edi ketika nanti menjadi bupati di bidang kesenian dan kebudayaan? Karena ternyata Pak Edi, masyarakat Demak terutama yang memiliki profesi kesenian itu justru berkarir di luar Demak. Termasuk saya Pak Edi. Saya itu diundang di mana-mana. Di Demak sendiri belum pernah Pak Edi. Belum pernah ada yang mengundang di Demak itu. Saya nanti ke Tulungagung, terus lulusannya itu di Malang. Itu universitas di Tulungagung, kemudian Universitas Malang, itu mengundang saya Pak Edi. Tapi di Demak sendiri justru belum pernah. Nah ini betapa bukan saya saja, ada teman saya itu orang Biaran, itu sekarang menjadi personil brand dulunya Amigdala, sekarang itu Sugi Burnian. Itu orang Biaran. Dia justru berkarir di luar Demak. Bagaimana nanti kemudian pemerintah itu mendorong masyarakat Demak di bidang kesenian itu untuk ngurip Demak itu. Ya. Salah satunya saya terdorong untuk mau menerima pinangan sebagai calon itu. Di antara lain juga termasuk seni dan budaya, termasuk keolahragaan. Oke. Di Kabupaten Demak ini keolahragaan juga fasilitasnya sangat minim. Dari sepak takraw, dari poli, dari dayung yang mereka berlomba-lomba nasional maupun internasional mendapatkan medali, mau perak, perunggu maupun emas. Fasilitas tidak pernah kita sediakan dengan baik. Seni dan budaya ini menurut saya adalah bagian dari wisata. Dan selama ini sampai hari ini pun kan belum ada ruang yang difasilitasi oleh negara. Ini loh ruangan kamu. Oh ini loh anggaran kamu. Betul. Karena belum ada. Seni dan budaya itu kan bagian dari program pemerintah. Ketika apa yang mau ditonjolkan seni dan budaya di Demak yang bisa dibawa ke luar negeri misalkan, di luar provinsi. Sepanjang itu sarana prasarana itu dilengkapi dan disediakan oleh negara, itulah potensi seni dan budaya kita bisa berkembang dengan baik. Contoh jenengan tadi Gus, jenengan orang seni dan budaya sudah sering diundang kemana-mana, tapi Demak sendiri nggak ada yang respon. Soalnya apa? Wadahnya di sini belum tersedia. Ketika momen-momen tertentu dalam rangka ulang tahun kabupaten atau mungkin dalam rangka grebek besar, karena belum ada fasilitas sehingga orang akan sulit untuk tahu. Padahal di sana sudah sangat terkenal. Kadang-kadang kita bingung, itu mana toh orang Demak? Lu siapa kan bingung sendiri. Nah ini pentingnya satu wadah, satu sarana prasarana semua olahraga, seni dan budaya. Jangan sampai ketika kita punya potensi seni dan budaya itu hilang dengan sendirinya atau diklaim menjadi milik orang lain karena pemerintah daerah tidak punya keinginan untuk membesarkan, tidak punya keinginan untuk memberikan satu wadah. Saya nanti punya usul Pak Edi. Begitu jenengan dilantik mangke. Begitu jenengan dilantik, kalau usul masing-masing desa itu kan punya latar belakang. Itu disayembarakan Pak Edi. Jogoloyo, asal usul Jogoloyo itu seperti apa? Itu kemudian nanti menjadi database di
pemerintahan untuk bisa diakses. Iya. Iya, memang harus. Jadi ini kan kita bicara tadi, wisata di Kabupaten Demak itu kan yang terkenal hanya makam Sunan Kalijaga, Masjid Agung, Raden Patah, hanya sekitar itu. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan, termasuk diantaranya bagaimana seni dan budaya itu juga bagian dari tempat transit wisata religi. Kan begitu. Kita di Jepang, di Thailand, rekreasi di sana. Orang luar negeri ke sana wajib masuk di rekreasi mereka. Di sana apa? Hanya disuguhi patung, gitu. Hanya patung-patung aja, itu bayarnya berapa? Itu kan sebuah konsep yang matang yang dilakukan oleh sana. Ternyata juga pada akhirnya menarik perhatian. Sama ketika nanti wisata religi Kabupaten Demak, kita sediakan dengan seni dan budaya. Setiap saat kita manggung di sana, kita dorong aja jam sekian wisata. Oh ya, ayo masuk sana. Seni budaya judulnya ini supaya dia tertarik. Dan itu. Toh pada akhirnya dia masuk kan bayar walaupun murah-murah kan. Akhirnya kan terkenal. Oh, wisata di Demak itu ada ini. Oh, ada ini kan gitu. Contoh kita rekreasi di Bali. Kenapa kita harus masuk pura? Kita mau. Bayar juga kan? Kita wisata di Bali, harus nonton kesenian Bali, bayar kan? 30 menit berapa itu kalau nggak salah sekitar 100.000 200.000. Dia mau. Belum pernah ke sana. Nah itu. Nah di sini penting gitu loh, guys. Itu penting. Jadi jangan sampai Kabupaten Demak peninggalan Wali 9 itu justru tertutup untuk orang lain. Artinya tertutup untuk orang itu non Muslim, maaf ya. Kalau kita ingin besar, ya siapapun boleh masuk di Demak. Ketika non Muslim kepengen masuk Masjid Agung, tinggal pemerintah menyiapkan bis masuk atau mobil pribadi masuk di area mana, mereka masuk masjid, kita berikan fasilitas mungkin peci, mungkin sarung, kan itu. Karena kenapa? Ya coba kita tiru negara yang sudah maju, provinsi yang sudah maju. Kita di Bali, di Pura kan harus pakai syaratnya adatnya sana. Kenapa kita mau? Nah, kenapa dia mengizinkan kita? Ya karena dia ingin, ini loh agama saya. Silakan Anda pelajari. Kalau tertarik bisa saja kan gitu. Sama di Demak pun peninggalan Wali 9 itu adalah sebuah luar biasa, kewalian kan, punya magnet, punya daya yang cukup luar biasa. Tetapi bagaimana kita memberikan peluang non-muslim bisa masuk ke Kabupaten Demak, mungkin ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga, ke masjid. Kita fasilitasi, silakan Anda masuk, syaratnya pakai sarung, pakai peci. Kita sediakan supaya dia mengenal sejarah Islam, dia mengenal sejarah kewalian di Kabupaten Demak. Ketika dia masuk di Masjid Agung, tahu sejarahnya, siapa tahu beberapa tahun kemudian dia bisa mualaf. Itu kan karena keterbukaan kita, ya kan, memberikan satu masukan, memberikan sebuah cerita sehingga menarik hati orang lain. Nah, ini penting, jangan sampai tertutup. Ini non muslim dilarang masuk Masjid Agung, kan jadi problem. Bagaimana kita mau bisa mengembangkan potensi itu dikenal oleh banyak pihak. Ya berarti kesimpulannya begitu jangan dilantik pertama sing tak tagih niki berarti. Iya. Sama enggak kira-kira setuju enggak itu? Setuju. Karena tak tagih mangke Pak. Iya, saya setuju itu. Karena apapun Demak harus dikenal oleh semua pihak. Jangan merasa non muslim masuk Masjid Agung Demak enggak boleh. Kan jadi lucu kan itu. Karena gini Pak Edi. Banyak sekali saya membaca buku-buku tentang Demak. Yang menulis tentang sejarah Demak, menulis tentang Raden Fatah, Sunan Kalijaga dan lain-lain. Tetapi yang penulisnya itu pasti orang di luar Demak. Ya, betul. Kenapa mereka itu orang yang di luar Demak bisa menulis Demak, sementara kita sendiri itu bingung. Satu hal yaitu kita keterbatasan akses untuk mengakses manuskrip. Ya. Pertanyaan kenapa bisa terjadi? Nah, kita itu, orang Demak. Mas saya itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, saya sendiri belum mendalami sejauh itu. Mestinya kalau kita merasa memiliki sebuah kabupaten sejarah
Wali 9 masuk di Demak seperti apa, pendirian Masjid Agung seperti apa, makam Sunan Kalijaga seperti apa. Mestinya sejarah yang menuliskan pada saat itu, saya yakin itu ada bukunya. Pertanyaannya adalah siapa yang membawa buku itu? Sampai hari ini kan masih simpang siur. Ada kelompok Panembahan, ada kelompok Kasepuan. Wah, itu sensitif ya itu. Nah, kita agak susah masuknya ke sana. Tapi pemerintah wajib hadir untuk mencari solusi. Ini kan sudah ada pengkajian pendalaman tentang kerajaan Demak Bintoro masa lalu itu di mana. Kan sudah sering dilakukan penelitian. Apakah itu kerajaan sebagai sebuah sistem atau memang itu benar-benar fisik kayak di film-film itu? Betul. Karena kita masyarakat yang modern Pak Edi itu memahami bahwa cerita kerajaan Demak kemudian dihilangkan, digaibkan itu kok kayak gimana gitu loh. Apakah kerajaan Demak waktu itu sistemnya yang kerajaan gitu loh Pak Edi? Ya, di situ pentingnya sebuah pemahaman. Masyarakat kan sampai hari ini kan masih simpang siur menerima informasi itu. Sesungguhnya itu memang kerajaan betul atau enggak? Kan gitu. Apa sebuah keraton seperti Solo dan Jogja kan gitu. Tapi pendalaman, penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, hanya satu pertanyaannya. Kenapa sampai belum ditemukan? Kan itu. Apakah memang sudah ditemukan tapi dirahasiakan? Karena ketika ditemukan itu langsung dipublikasikan akan menimbulkan sesuatu yang konflik misalkan. Kan bisa terjadi. Tetapi masyarakat sebenarnya butuh tahu. Karena masyarakat kabupaten juga ketika tahu merasa bangga. Oh ternyata Demak itu dulu ada kerajaannya, ada keratonnya. Sebuah keraton kan bisa dibuat duplikasi kan gitu kan. Itu akan menjadi daya tarik. Miniaturnya kerajaan Demak Bintoro misalkan peninggalan Majapahit kan itu kira-kira kan. Mungkin nggak Pak Edi kalau kemudian pemerintah Demak itu membuat sumber rujukan tentang Demak di masa lalu? Sangat mungkin bagi saya karena Demak punya sejarah panjang. Sebuah kabupaten yang satu-satunya memiliki peninggalan Wali Songo. Itu sangat mungkin dan itu akan menjadi daya tarik manakala kita desain dengan baik. Itu akan mendatangkan PAD yang besar. Cuma pertanyaannya sekarang, siapapun pimpinan harus punya keberanian melangkah ke sana. Kalau pimpinan hanya duduk manis, ya selesai. Hanya sebuah mimpi yang bisa kita lihat ya, yang ada nyata sekarang kan. Bagaimana masa lalu nggak akan orang tahu. Mungkin adik-adik ini sudah nggak kepengin tahu. Masa lalunya Demak itu seperti apa kok jadi seperti ini kan? Enggak tahu, bener enggak? Orang mungkin mana Pak? Ya memang wis minat tusan. Betul, nah itu. Hidupan apalagi anak-anak generasi Gen Z ini lebih mengedepankan teknologi modern. Scroll TikTok. Ya, lebih mengedepankan teknologi modern sehingga yang sifat sejarah, seni dan budaya itu itu kan ini anak-anak sekarang. Lah ke depan bagaimana? Kalau tidak direncanakan dari hari ini, sekalipun teknologi pertumbuhannya jauh lebih cepat, tapi sejarah tidak boleh dilupakan. Ini kan asal usul. Itu kan penting ini itu. Ini berarti saya memiliki beberapa kesimpulan apa yang disampaikan Pak Edi itu memang beberapa itu sudah saya bayangkan sejak lama bahwa Demak itu punya sumber rujukan, kemudian untuk menarik wisatawan karena mau nggak mau itu fakta bahwa Demak itu wisata religinya itu cuma itu, nggak ada misalnya pemerintah Demak itu berinisiatif untuk membuat wisata buatan misalnya. Ya, wisata buatan salah satu gagasan karena tidak mungkin Demak punya wisata yang alami selain rob. Ya termasuk selain Masjid Agung itu kan wisata yang tidak menjadi buatan. Gini Pak Edi, saya itu punya teman penari. Dia itu menari di tengah-tengah rob.
sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah Demak. Itu 3 tahun yang lalu. Dia tuh menari itu hampir setengah hari di tengah-tengah rob. Nah, bentuk protesnya orang berkesenian memang seperti itu. Ya, ekspresinya seperti itu. Nah, sebelum nanti melangkah ke situ Pak Edi, tadi gimana Pak Edi? Ya, jadi kalau saya prinsip-prinsip seorang pemerintahan itu kan harus tegas mengambil sikap dan berani ngambil satu kebijakan. Ketika kita bicara tentang bagaimana Kabupaten Demak pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, salah satunya pemerintah harus membuat satu gebrakan. Tanpa itu PAD kita akan rendah. Apalagi hari ini kita bicara ROP. ROP itu tidak akan bisa ditangani menggunakan anggaran APBD. Anggaran dari Demak sendiri nggak mampu? Nggak akan mampu. Demak hanya 2,6 triliun. Untuk membangun tanggul laut itu butuh anggaran paling tidak 5 triliun. Apakah bisa? Bisa. Kenapa tidak? Sepanjang Bupati punya keinginan untuk datang ke Jakarta, menghadap menteri terkait, menghadap presiden, saya yakin kan sudah ada contohnya Kota Pekalongan. Bupatinya pimpinannya gigih, akhirnya dia setiap tahun ke Jakarta. Pembangunan tanggul laut berjalan. Selama kepimpinannya mereka mendapatkan kucuran dana APBN sekitar 5,5 triliun. Sehingga bisa digunakan untuk pembangunan tanggul laut. Sekarang rakyat yang kena imbas dari ROP bisa kembali. Walaupun belum 100%. Karena semua butuh proses. Nah sekarang Demak. Berani enggak? Mau enggak? Itu aja. Apalagi ini Pak Edi dengan yang atasannya itu nyambung daya. Sekarang sudah linear. Seorang Edi Eko sudah didukung oleh Partai Gerindra, Partai PKB, nyambung. Partai Nasdem, Demokrat dan P3. Dan ketika linear ini sudah bagian dari program ke depan, nggak ada yang susah. Masuk APBN 4.000 triliun kurang lebih, Demak hanya mengajukan 5 triliun selama 5 tahun nggak direalisasi, adanya 0,0. Pertanyaan tinggal Gus itu mau nggak datang ke Jakarta? Kan gitu aja kan? Nanti tak terpadi. Nah, di situ. Berarti kalau misalnya ini udah diajukan. Iya. Untuk menanggulangi ROP, membuat tanggul laut 5 tahun itu belum jadi. Berarti harapannya berarti 2 periode nanti. Saya pikir dalam berpolitik itu tidak boleh bicara jangka panjang, tapi jangka pendek bagaimana kita mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Demak. Karena Kabupaten Demak masih tergolong urutan ke-15 kalau tidak salah atau 11 kabupaten termiskin di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Pertama itu miskin kabeh. Pengangguran masih tergolong tinggi. Termasuk aku ya. Nah, pengangguran. Kenapa stunting di Kabupaten Demak masih tinggi? Stunting itu kan angka anak gizi buruk kan. Yang timbul sampai kematian akibat buruk. Itu salah satu sumbernya adalah faktor ekonomi. Lah ekonomi akan menjadi tolak ukur untuk mengurangi kemiskinan. Pengangguran harus kita kurangi. Itu bagian dari untuk mengurangi stunting. Coba ketika banyak orang yang nganggur, dia menikah, melahirkan, akhirnya vitamin di saat ibu mengalami masa hamil, kurang gizi, kurang nutrisi, akhirnya kan lahir menjadi anak gizi buruk. Dan ini sebenarnya harus menjadi kekhawatiran pemerintah. Dan pengangguran di kabupaten masih tinggi. Lah bagaimana untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran, kemiskinan kita tekan? Ya jalan yang tercepat Bupati bisa menghadirkan investor. Yang bisa menginvestasikan uang mereka untuk membangun industri di Kabupaten Demak. Selain UMKM tadi ya, dia membangun pabrik di Kabupaten Demak supaya dia
bisa menarik tenaga kerja. Kalau tenaga kerja Kabupaten Demak semua bisa bekerja, kemiskinan akan turun, pengangguran akan semakin hilang. Kita tekan penganggurannya. Kalau penganggurannya itu semakin kecil, kemiskinannya semakin kecil, otomatis stuntingnya kita harapkan kecil juga. Karena dari sektor pendapatan ekonomi per kapita sudah setara. Lah caranya bagaimana? Belum tentu pabrik yang berinvestasi di Kabupaten Demak itu tenaganya sesuai yang mereka inginkan. Disitulah mungkin SMK yang dikelola oleh GUSE ini harus mampu mencermati industri apa yang akan masuk di Demak, bidangnya apa kira-kira. Ya, nanti kita karena sekarang, tak bocori sidik lah, kisi-kisi ya, ya. Nanti diketik tapi ya, tapi dibaca ya. Oke. Bocori apa, industri apa di Demak loh. Nah artinya apa? Ketika industri masuk di Kabupaten Demak dan dia butuh tenaga kerja yang banyak, mereka kan butuh tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi. Ini penting. Lah kompetensi itu diciptakan oleh siapa? Ya oleh antara lain para pendidik SMK setara. Lah supaya ketika menyimpang sedikit pemerintah hadir memberikan satu anggaran untuk dilakukan pelatihan-pelatihan supaya anak-anak itu memiliki kompetensi spesialis. Kalau mereka sudah punya kompetensi spesialis bisa bekerja di industri. Pabriknya juga, owner pabrik juga merasa nyaman karena semua tenaga kerjanya sudah memiliki kompetensi. Nggak ragu lagi lah tenaga Indonesia kira-kira gitu. Nggak ragu lagi lah orang-orang Demak kan kira-kira gitu. Ini penting ini. Ya ini terima kasih Pak Edi. Sebagai penutup saya akan mengutip di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu dikatakan bahwa asyasah istislahun nas ila tariqil munji dunyan wa ukhra. Politik itu adalah upaya-upaya perbaikan SDM kita dari dunia maupun akhirat. Salah satu misal bapak saya dulu juga DPR Pak Edi, itu salah satu sedekah jariyahnya itu membuat kebijakan untuk mengucurkan pendanaan, membuat jembatan di pelosok, sehingga itu mobil bisa lewat. Nah itu betapa yang akan mendapatkan manfaat dari jembatan itu kan banyak, ratusan ribu daripada ngaji paling wong limo kuwi urung mesti mudeng kabeh. Jadi tingkat kemanfaatannya itu jauh lebih besar di politik sebenarnya kalau untuk kehidupan sosial. Nah semoga nanti Pak Edi ini tidak lupa bahwa politik itu juga bagian dari upaya perbaikan manusia, entah dari sisi ekonomi, sehingga itu mengandung unsur ganjaran besar. Terima kasih Pak Edi, kerawuhannya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ini nanti terakhir kali Pak Edi. Golek pekerjaan biar gak nganggur Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih.